Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Raden Diki Zawan, salah satu dosen dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Bidang keilmuan saya adalah manajemen dengan bidang peminatan manajemen strategik. Saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada ujuk kinerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik-Teknik Perencanaan Strategik. Penjelasan akan dilakukan mengikuti metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Mata kuliah Teknik-Teknik Perencanaan Strategik adalah mata kuliah berbasis analisis strategik, yaitu proses meneliti dan menganalisis lingkungan tempat organisasi beroperasi, serta organisasi itu sendiri. Untuk menginformasikan proses perumusan strategi, maka dilakukan analisis lingkungan yang dipisahkan menjadi dua komponen, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kedua komponen tersebut harus diteliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dan memandu pengambilan keputusan strategi. Mata kuliah ini mempelajari konsep perencanaan strategik dan siklusnya dalam kaitan mekanisme operasi perusahaan serta aplikasi konsep bisnis value added dalam daya saing perusahaan dan dibahas berdasarkan aspek pengambilan keputusan. Mata kuliah ini dibantu oleh saya selaku koordinator yang berasal dari akademisi dan didampingi oleh dua orang dosen yang berpengalaman di dua industri. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pada program studi Magister Manajemen Bisnis. Posisi di K2020 adalah sebagai mata kuliah in-depth course yang ditawarkan di semester 2. Mata kuliah ini sendiri memiliki relevan course yaitu ekonomi, manajerial, dan strategi bisnis, serta manajemen perubahan strategi. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini pertama adalah mahasiswa mampu bersikap kerjasama dalam kelompok untuk mengintegrasikan informasi, teori, dan praktik terkait teknik-teknik perencanaan strategik perusahaan. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan mampu mengevaluasi masalah, mengembangkan dan merancang arsitektur strategik berbasis perencanaan strategik dengan menggunakan alat analisis manajemen terbaru pada berbagai software. Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan pengetahuan, menjelaskan ruang lingkup perencanaan strategik manajemen, kemudian mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan mempresentasikan berbagai jenis strategi perusahaan dalam perencanaan strategik yang mempertimbangkan value added dalam pilihan strategi bersaing. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan, mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan mempresentasikan jenis alat analisis manajemen terbaru. Materi pembelajaran terdiri dari 14 pertemuan yang dibagi di dalam 7 topik. Pertemuan 1 dan kedua adalah membahas tentang topik pengantar model, misi dan visi, serta harapan stakeholder. Pertemuan 3 dan 4 adalah membahas topik analisis eksternal, industri, dan foresight. Pertemuan 5 dan 6 adalah membahas terkait dengan topik analisis faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Pertemuan 7 dan 8 adalah membahas terkait topik merumuskan tujuan, sasaran, dan program. Pertemuan 9 dan 10 adalah membahas terkait dengan topik merumuskan strategi korporat dan strategi bersaing. Pertemuan 11 dan 12 adalah membahas terkait topik merumuskan arsitektur strategik, tantangan perusahaan, dan action plan. Kemudian pada pertemuan 13 dan 14, topik yang dibahas adalah presentasi akhir kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini dilakukan dengan membahas proses pembelajaran yang berbasis kepada asinkronus dan sinkronus. Sinkronus sendiri merupakan aktivitas di mana menggunakan tatap muka luring dan juga tatap muka daring melalui sistem pembelajaran melalui Zoom. Sementara asinkronus dilakukan dengan menggunakan LMS yang disiapkan oleh IPB, kelas.ipb.ac.id, serta juga menggunakan WhatsApp Group. Metode pembelajaran berbasis kepada 4. Pertama adalah ceramah yang dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan dan topik-topik yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah diskusi isu-isu terkini yang disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi sesuai dengan tren yang ada. Yang ketiga, studi kasus, yaitu berbasis problem-based learning. Yang keempat adalah project-based learning.
Aktivitas dengan mahasiswa itu dilakukan dengan berinteraksi, pertama melalui tanya jawab di kelas, kemudian diskusi langsung, atau juga melalui LMS yang disiapkan. Mahasiswa juga dapat berinteraksi melalui WhatsApp group dan juga melalui email. Sistem penilaian mata kuliah itu berbasis kepada 4 penilaian indikator assessment. Pertama berdasarkan case-based learning, kedua adalah project-based learning, ketiga individual activeness, keempat adalah kehadiran. Pada case-based learning, proporsi adalah 35%, yang terdiri dari group assignment 10%, dan juga midterm exam 25%. Kemudian pada project-based learning, ini total nilai adalah 55%, di mana mahasiswa akan mendapatkan presentasi 15% untuk presentasi, dan juga 40% untuk laporan berbasis project. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah individual activeness, yaitu sebesar 5%, dan juga kehadiran sebesar 5%. Pada sistem penilaian mata kuliah, khusus untuk rancangan aspek penilaian pada case-based learning, maka ada 4 aspek yang dinilai. Satu adalah mengidentifikasi masalah, kedua, menyusun alternatif solusi, ketiga, mengevaluasi solusi, keempat, menarik kesimpulan. Pada sistem penilaian mata kuliah, pada rancangan aspek penilaian project-based learning, maka juga ada 4 aspek penilaian. Pertama adalah mengambil data perencanaan strategik, kedua, identifikasi perencanaan strategik berdasarkan alat analisis kualitatif dan kuantitatif diagram. Yang ketiga adalah mengevaluasi skop proses berdasarkan perencanaan strategik berbasis hierarki. Yang keempat, menarik kesimpulan prioritas strategik. Kemudian sistem penilaian mata kuliah untuk presentasi dan diskusi ada 3 aspek, yaitu pertama aspek oral, kemudian yang kedua adalah aspek materi yang disajikan, yang ketiga adalah partisipasi. Demikian penjelasan yang saya sampaikan terkait mata kuliah teknik-teknik perencanaan strategik. Selanjutnya, akan saya sajikan video pengajaran mata kuliah ini, yaitu pada pertemuan 1, pengantar model, misi dan visi, serta harapan stakeholder. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, perkenalkan saya Diki Indrawan, salah satu pengajar di Sekolah Bisnis IPB, dan kemudian saya adalah koordinator di mata kuliah yang hari ini teman-teman hadiri, yaitu teknik-teknik perencanaan strategik. Sebagai pengawalan, sebagai bagian dari perkenalan, saya ingin menyampaikan bahwa saya bergabung dengan Sekolah Bisnis sejak 2019, dan sebelumnya saya adalah staf di Wageningen University and Research di Netherlands, dan sebelumnya juga pernah di swasta seperti itu. Nah, supaya perkenalan kita lebih lancar dan supaya nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, tentunya saya ingin mengenal rekan-rekan seperti itu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa juga memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak. Wah, siapa yang mau disayangin nih? Oke, baik. Siang Pak. Perkenalkan, nama saya Dede Wahidin Jafar, dipanggil Dede. Latar belakang pendidikan saya S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hukum. Untuk beberapa pengalaman kerja, di beberapa tahun saya diposisikan di perusahaan makanan pada bidang produksi, marketing, dan juga pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy. Latar belakang saya S1-nya di IPB juga dari Fateta, lebih spesifiknya itu di teknologi pangan. Sebelumnya juga saya sempat bekerja 8 bulan di PT Multirasa Nusantara, itu selama 8 bulan. Sekian, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Cika Segaramastra. Saya berasal dari Kota Padang. Untuk kuliah S1 itu saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen, jurusannya Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Dan untuk kesibukan saat ini kebetulan saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Timur, itu di bagian marketing communication. Baik, Cika, kalau boleh tahu perusahaannya apa ya?
Ya, jadi itu perusahaannya PT Indinoto Kreasi Pak. Jadi ada 2 bidang, ada di bagian teknologi dan ada yang di bagian communication. Nah, kebetulan saya yang di bagian communicationnya. Nah, dan saya pun juga kerjanya itu di bagian marketingnya Pak. Baik, terima kasih banyak atas perkenalan rekan-rekan. Kita masuk ke dalam kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliahnya, teman-teman di sini ada tata tertib kuliah ya. Tata tertibnya terdiri dari ketentuan umum, harus tepat waktu seperti itu. Kemudian juga ada kehadiran minimal 80% dan tentunya harapannya tetap aktif dan hormat di kelas seperti itu. Dan kemudian ada sesi sinkronus dan kita juga ada sesi asinkronus. Asinkronus ini menggunakan kelas, jadi di LMS-nya IPB. Nah, ini adalah huruf mutu. Jadi kalau teman-teman ujiannya di atas 80 maka nilainya pasti A seperti itu. Kemudian juga tugas-tugas yang lain juga dikerjakan. Nah, kemudian ujian remedial jika terpaksa sekali ditentukan hanya buat yang dapat nilai D dan E gitu ya, dengan nilai maksimum C. Tapi tadi saya sampaikan di awal harapannya tidak ada seperti itu. Ini biasanya kasus khusus yang diberikan, tapi ini ketentuan supaya dipahami. Kemudian berikutnya assessment-nya apa? Dalam perkuliahan kita ada 4, yaitu case based learning nilai 35%, yaitu group assignment dan kemudian midterm ini 10-25% masing-masing, jadi total 35. Dan kemudian ini project based learning 55%, dan kemudian isinya adalah group presentation dan report. Seperti itu, ini totalnya group presentation 15 dan report 40, dan kemudian ada keaktifan teman-teman sekitar 5% dan kehadiran 5%. Apa yang dinilai kriterianya adalah partisipasi individu apa yang dilihat? Tentunya tadi ya, keaktifan dan kehadiran. Case based learning kita lihat sama di sini group assignment sama midterm assignment, project based, group presentation dan group paper. Jadi ini yang kita jadikan acuan seperti itu. Nah, berikutnya adalah karena kita akan banyak aktivitas di kelas dan juga ada pengumpulan tugas dan lain-lain, memastikan bahwa teman-teman tidak ada yang terlewat, maka harus ada ketua kelasnya. Jadi siapa yang ditunjuk jadi ketua kelas? Oke, baik, terima kasih. Jadi Mas Arsy yang akan jadi ketua kelas yang mewakili rekan-rekan ya. Sepakat ya semua? Oke, ya ini adalah pertemuan kita. Jadi ada 7 topik dengan 14 pertemuan. Topik pertama adalah pengantar, model, misi dan visi serta harapan stakeholder. Topik kedua adalah analisis eksternal, industri dan foresight. Topik ketiga adalah analisis faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Topik keempat adalah merumuskan tujuan, sasaran dan program. Topik kelima adalah merumuskan strategi korporat dan strategi bersaing. Topik keenam adalah merumuskan arsitektur strategik, tantangan perusahaan dan action plan. Nah, topik terakhir adalah presentasi kelompok. Nah, sebenarnya perkuliahan kita itu terdiri dari aktivitas case based dan juga project based yang seperti saya sampaikan. Jadi teman-teman pada masing-masing topik nanti ada tugas yang intinya nanti masing-masing kelompok dibentuk, ya nanti kesepakatan dengan ketua kelas, dibentuk dan kemudian memilih satu perusahaan sebagai kasus. Dan kemudian itu jadi project kalian dan nanti dipresentasikan pada setiap masing-masing topik. Jadi contoh di sini, ini ada tugas memilih organisasi, model, visi misi dan harapan stakeholder. Kemudian ini nanti akan dipresentasikan pada sesi berikutnya. Sehingga kita lihat masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan. Dan di akhir sesi, jadi ini jadi proyek, hasil proyeknya dikumpulkan dan kemudian kita evaluasi bersama seperti itu. Ada pertanyaan terkait tentang materi dan subjeknya? Ya Pak, izin bertanya untuk materi perkuliahannya. Itu kan ada tugas per individu ya, atau kelompok. Nah itu apakah menentukan perusahaan juga Pak? Dan untuk pengumpulannya itu seperti apa, dalam bentuk apa, paper kah atau PPT kah? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi proyeknya nanti akan disubmit dalam bentuk paper seperti itu, tetapi nanti presentasinya tetap dikirimkan. Submissionnya diutamakan melalui kelas, tapi kalau misalnya masih ada hambatan masuk dalam kelasnya, dalam LMS, silakan dikirimkan melalui email. Jadi nanti saya bisa mengecek juga seperti itu. Oke, baik, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu terkait dengan
pengantar. Nah ini salah satu yang penting bicaranya adalah masa depan dan strategi. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara strategic planning, apa bedanya strategik dan strategi? Ada yang ingin menyampaikan, ada yang tahu apa bedanya strategi dan strategik? Kalau menurut saya perbedaan strategi dan strategik itu kalau untuk strategi itu cara melakukannya, hal yang dilakukan, lalu kemudian kalau strategik itu sifatnya Pak, apakah bersifat strategik, worth it kah untuk dilakukan hal itu sebagai strategi atau tidak begitu? Ini adalah area di mana yang kita sebut futurist itu bekerja seperti itu. Nah, kalau di Indonesia orang nyebutnya bukan futurist ya, tukang ramal seperti itu, ya, pakai dukun. Tapi kalau di dalam strategic management kita tidak pakai dukun, tetapi kita menggunakan kemampuan foresight. Dan di kelas ini kita mencoba mengajarkan kemampuan itu agar betul-betul pemahaman terkait dengan strategic management itu bisa tepat guna seperti itu. Oke, nah apa prinsip masa depan? Masa depan itu bicaranya kita nggak tahu masa depan sama dengan kita tahu masa kini. Dan kita tahu juga nggak ada faktanya tentang masa depan. Ada faktanya nggak? Nggak ada yang tahu kan? Oleh karena itu kita tahu persis bahwa masa depan itu bicara tentang ide masa depan, bukan tentang masa depan itu sendiri. Kan itu yang paling utama. Nah secara umum karena kita bicara tentang masa depan, maka kita tahu persis dari diskusi kita ini bahwa masa depan itu adalah tujuan. Gitu ya. Makanya dalam konteksnya sejauh mana kita bisa melihat tujuan tersebut. Di sini kita bisa lihat dalam landscape-nya masa depan itu kita lihat dari beberapa konteks dan itu kita bicara bagian penting bahwa masa depan sebagai strategic landscape. Pertama adalah dikaitkan dengan STAR. Masa depan itu basisnya adalah kita bicara sebuah organisasi, kalau kita bicara future focus role image, maka kita menaruh STAR. Kenapa? Karena bintang itu jauh, tetapi dia menjadi guidance, gitu ya. Kenapa? Karena orang naik kapal laut, kalau nggak ada kompas dia lihat bintang, gitu kan. Kalau kita lihat orang naik gunung, dia melihat arah melalui bintang. Nah, berikutnya kita bisa lihat, kalau itu kan terlalu jauh biasanya, nggak mungkin sampai. Tapi organisasi, karena bicara tentang masa depan, salah satu dia harus mempunyai tujuan yang jelas. Maka kita menyebutnya mountain. Kenapa mountain? Karena bicara tentang sesuatu yang besar tetapi sangat relevan dan bisa dicapai. Nah konteksnya ini adalah yang secara umum kita tahu, semua orang yang naik gunung supaya lihat apa? Bintang kan? Konteksnya gitu. Jadi bisa on top of the world, kira-kira seperti itu. Kenapa? Masih ada tujuan yang besar tapi kita sudah menjadi yang nomor satu. Dan oleh karena itu banyak organisasi pasti inginnya jadi nomor satu di dunia. Betul kan? Kenapa? Karena kita tahu orang yang naik gunung, yang pernah naik gunung, yang pertama naik gunung pasti kita menganggapnya orang yang hebat seperti itu. Dan sama organisasi juga sama seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa orang mau naik gunung, prinsipnya naik gunung perlu persiapan enggak? Karena bicara persiapan, maka kita lihat di sini ada yang disebut sebagai chessboard. Prinsip dasarnya simple, sama kayak orang mau naik gunung kan ketemu sawah gitu ya. Mau ketemu lahan, ladang segala macam, tetapi pertanyaannya di sana ada apa aja? Ada ular, ada macan gitu ya, ada tukang bakso gitu di jalan, kira-kira seperti itu yang halangin kita untuk naik gunung. Nah maka kita bicara itu adalah isu-isu atau challenge yang akan dihadapi. Nah karena kita bicara terkait dengan isu-isu itu, ini yang kita sering sebut sebagai threat and opportunity. Jadi apa ancaman Anda mau naik gunung? Apa opportunity-nya Anda mau naik gunung? Apa ancaman perusahaan untuk menjadi nomor satu? Apa peluangnya dia bisa jadi nomor satu? Nah karena bicara tentang mau naik gunung, gitu ya, dan kemudian bicara terkait dengan chessboard-nya tadi, kalau kita sudah tahu tentang ancaman dan peluangnya, maka kita bisa menilai diri kita. Karena kita mau naik gunung, kita harus persiapan kan? Nah persiapan tadi itulah yang menentukan kita bicaranya bahwa kita ada kekuatan atau kelemahan untuk mencapai gunung, seperti itu. Jadi ini konteksnya. Nah sampai di sini ada pertanyaan. Ya kan namanya juga nanya. Halo, ya Pak, dari yang sudah disampaikan terkait landscape strategik, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Berarti kan The Star dan The Mountain itu sangat
tergantung jenis perusahaannya dan di skala mana dia sekarang berada kan tadi ya. Nah bagaimana bila menjadi perusahaan nomor satu itu bukan the mountain bagi perusahaan, tapi itu adalah the star yang hampir impossible. Nah kalau seperti itu the mountain-nya bisa diturunkan atau memang perusahaannya diusahakan naik walaupun secara kondisi saat ini sedikit impossible gitu Pak. Ini pertanyaan yang menarik gitu. Kalau kita bicara perusahaan pilihnya apa, mau mountain mau star. Secara sederhana dia harus tetap mengacu kepada star supaya dia bisa naik ke mountain, kan kira-kira seperti itu. Nah kalau kita lihat dari contohnya, paling sederhana misalnya Coca-Cola gitu. Coca-Cola itu kan perusahaannya simpel gitu ya. Tetapi dia pasti waktu didirikan karena dia adalah opsinya antara jadi perusahaan obat, kan kita tahu ceritanya sebenarnya awalnya buat obat batuk kan. Begitu dia menemukan, dia laku, tapi tidak menyembuhkan. Nah kebetulan teman kalian batuk, itu pasti nggak minum Coca-Cola kan, kira-kira seperti itu. Nah kita tahu persis bahwa disitulah titik di mana John Pemberton mikir, apakah dia tetap menjadi farmasis, atau kemudian dia memilih menjadi perusahaan minuman. Dan yang dilihat pasti star. Dan kita tahu perusahaan Coca-Cola sampai 2013 menjadi the best value. Dan orangnya yang mendirikan sudah tidak ada gitu kan. Kan sangat jauh kan seperti itu. Nah itu contohnya. Jadi perusahaan untuk maju justru dia harus menetapkan starnya gitu. Dan baru kemudian mencari mountainnya. Oke, Bapak saya ada 2 pertanyaan terkait di slide effective mission statement. Yang pertama itu kan tadi ada 9 ini ya, effective mission statement. Apakah ada perusahaan yang memiliki 9 statement tersebut? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, jika di misinya tidak menstate salah satu effective mission statement tersebut tapi di annual reportnya ada, apakah tetap bisa dilakukan analisis melalui annual report tersebut gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi terkait mission statement, kita tahu ada 9 mission indikator ya untuk mengatakan dia efektif atau tidak. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya organisasinya tidak ada salah satu atau banyak gitu, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa mission statement itu adalah sebab sebuah organisasi ada. Nah yang terjadi adalah kalau tidak ada, maka itu bukan fokus dari organisasinya. Dalam salah satu kriteria itu menyebutkan bahwa mission statement itu menunjukkan alokasi resource. Jadi contoh misalnya ada concern for employee di situ. Dan di mission statement yang tidak ada concern for employee, maka kita sudah tahu organisasi tersebut tidak peduli dengan employee-nya. Atau misalnya kita bicara tidak ada teknologi dalam mission statement-nya, maka kita tahu bahwa perusahaan tersebut tidak concern terhadap perkembangan teknologi. Nah, tadi pertanyaan yang kedua menariknya adalah bicara gimana kalau di mission statement-nya tidak ada, tapi kemudian di laporan keuangannya dia ada, gitu kan? Laporan keuangannya ada. Nah, salah satu yang bisa dilihat tadi adalah walaupun dia ada, tapi apakah jadi main concern? Apakah menjadi perhatian dari organisasi? Atau itu hanya bagian dari lip service saja? Gitu. Jadi kita bisa lihat itu bagian dari ya kadang-kadang kan perusahaan kayak misalnya isu lingkungan itu kan concern for sustainability gitu ya. Bisa dijadikan perhatian. Tapi kalau dia nggak peduli, tidak ada mission statement, yang dilakukan itu bukan betul-betul melakukan aktivitas lingkungan, tetapi greenwashing, jadi pencitraan, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, teman-teman ini sementara akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Saya akan memutarkan video. Nah, dari video ini, video terkait dengan masa depan. Jadi video ini akan menggambarkan kira-kira apa yang terjadi lah di masa depan. Nah, coba dipikirkan secara organisasi, perusahaan, kalau bicara dibandingkan sekarang dan masa depan yang akan ditampilkan dalam video ini, kira-kira organisasi seperti apa yang Anda bayangkan? Seperti itu. Oke, kita putarkan. Oke, itu videonya. Silakan didiskusikan di dalam kelompok dan kemudian nanti masing-masing perwakilan menyampaikan pendapat dan kemudian mohon komentar dari masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan. Oke, sudah? Oke, baik. Kelompok mana yang ingin menyampaikan terlebih dahulu?
Ya, berdasarkan pemaparan kelompok kami, dari video yang sudah disampaikan tadi, kami mendapatkan insight berupa kemajuan teknologi atau technological advance yang akan semakin pesat. Nah, kemajuan teknologi ini tuh akan berujung pada kehidupan manusia yang menjadi lebih mudah. Akan tetapi, dari kedua hal tersebut, terdapat pula tantangan-tantangan yang akan kita hadapi bila teknologi ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu saja. Mengenai dalam kaitan organisasi, perusahaan itu harus dengan segera menerapkan teknologi karena mengetahui bahwa teknologi telah mendisrupsi banyak industri. Salah satu contohnya adalah taksi konvensional, yang dimana taksi-taksi konvensional itu ada masanya di mana mereka kalah bersaing dengan taksi-taksi online berupa Gojek, Grab atau lainnya, sehingga membuat taksi konvensional tersebut beralih dengan menggunakan teknologi gitu untuk bisa bersaing dengan perusahaan taksi konvensional itu. Bahkan mereka saling menggandeng satu sama lain, Pak. Itu sih dari kami. Terima kasih. Izin bertanya Pak, dengan seiring berkembangnya teknologi, itu kan banyak perusahaan yang ingin melakukan efisiensi ya, dengan cara menerapkan teknologi dan melakukan layoff kepada karyawan. Nah, tapi masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dengan gaji yang banyak gitu. Kira-kira titik tengah yang seharusnya dilakukan itu seperti apa? Pertanyaan yang bagus. Sekaligus sebenarnya nggak mudah menjawabnya. Karena itu jadi salah satu challenge dalam ekonomi, kita menyebutnya economic of scale dan economic of scope. Pada prinsipnya pada saat economic of scale meningkat, perusahaan semakin berusaha mengefisienkan kan, dan otomatis banyak menggunakan teknologi ketimbang menggunakan manusia karena bicara konteks produktivitas. Tapi pada saat yang sama dia akan menimbulkan ekses karena akan banyak pengangguran. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kita mencari titik tengah gitu, titik temunya. Nah, salah satu yang paling penting adalah justru kita berharap bahwa masyarakat itu tidak lagi menjadi pekerja, tapi dengan adanya teknologi itu membuka peluang-peluang usaha. Oke, baik, terima kasih. Cukup menarik diskusinya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan prinsipnya semua bicara tentang masa depan, betul ya? Dan kita tahu dari video tadi masa depan tidak akan lepas, sementara ini adalah terkait dengan teknologi. Dalam konteks ini kita bisa lihat apa yang terjadi, itu bagian diskusi teman-teman bicara terkait dengan generic foresight. Pertama ada inputnya, kemudian kita mencoba melihat, menganalisis, menginterpretasi dan juga membuat prospections gitu ya. Yang kita sebut sebagai foresight, di mana kita bicara what seems to be happening, what really happening, what might happening. Nah, kita bisa lihat maka dalam generic foresight model input dan foresight dan ada output, yang muncul berikutnya adalah strategi seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari diskusi teman-teman sendiri betul-betul menggambarkan bagaimana aktivitas dari generic foresight model dalam konteks strategik itu menghasilkan strategi yang direspon oleh perusahaan. Nah, teman-teman, diskusinya terkait dengan strategic management model ini, bicaranya adalah terkait dengan apa yang terjadi dengan sasaran masa depan. Nah, ini adalah model general yang nanti akan banyak dibahas dan sekaligus jadi bagian dalam mata kuliah teman-teman sampai selesai, kira-kira seperti itu. Dan dalam konteks teknik-teknik perencanaan strategik, esensi yang kita bahas adalah esensi terkait dengan masa depan. Karena kalau tidak membahas masa depan, maka kita tidak bilang itu strategik seperti itu. Itu yang paling utamanya. Tapi strategi itu ada hierarki, ada levelnya. Dalam pembahasan-pembahasan nanti teman-teman akan banyak belajar terkait dengan hierarki strategi, mulai dari korporat, bisnis sampai ke fungsional. Selama ini seringkali orang termix tuh. Tapi kita harapkan teman-teman setelah belajar dari teknik-teknik perencanaan strategik, nanti strateginya yang disusun tidak akan mix lagi, tercampur antara strategi korporat, strategi bisnis dan juga strategi fungsional. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan dan diskusikan itu menjadi basic buat pertemuan berikutnya. Dan selamat mengerjakan tugasnya. Nanti mohon ketua kelas menyampaikan kepada saya kelompok masing-masing kelompoknya membahas topik proyeknya apa. Jadi kita sudah tahu dari awal dan itu menjadi bagian proyek yang nanti teman-teman akan presentasikan di akhir. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.